Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Milda dengan NIM 20 20 20 3886 23 10 10 dan Arfanita Muhadir dengan NIM 20 20 20 3886 23 10 18. Materi yang kami ambil dari kelompok 4 yang berjudul Teori Dasar Diklat. Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan sehingga kedua hal tersebut saling berkaitan antara satu sama lainnya. Dalam diklat terdapat proses transfer ilmu, pengetahuan dan keterampilan tentang hal-hal baru yang perlu dipelajari, dianalisis, dikembangkan dan dievaluasi, baik oleh instruktur maupun peserta didik. Pelaksanaan diklat melibatkan peserta diklat sebagai sumber utama yang akan ditingkatkan kualitas SDM-nya atau internal, maupun instruktur sebagai fasilitator yang akan memberikan tambahan stimulus bagi peningkatan kecakapan peserta diklat sesuai kebutuhan organisasi eksternal. A. Teori nativisme. Kata nativisme berasal dari kata neti, yang berarti terlahir. Teori nativisme menekankan adanya daya asli manusia yang sudah terwujud semenjak terlahir ke dunia, yakni daya-daya fisiologis maupun psikologi yang bersifat menurun, serta kemampuan dasar lain pada kapabilitasnya yang berselisih dalam diri setiap individu. Dalam diri seseorang, faktor pembawaan merupakan hal yang paling berpengaruh untuk membentuk karakter diri sendiri ketimbang dengan hal-hal yang bersifat eksternal. Arthur Schopenhauer terlahir di Frankfurt tanggal 22 Februari 1788 Masehi, seorang filsuf Jerman yang dikenal beraliran nativisme. Schopenhauer meyakini bahwa manusia termotivasi hanya dengan keinginan dasar yang dimiliki pribadi. Teori empirisme. Kata empirisme merupakan bahasa Yunani, yakni empiri, yang memiliki makna pengalaman. Teori empirisme lebih mengedepankan peran pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan. Aliran tersebut bertumpu pada pengalaman yang telah disaksikan, serta dilalui sebagai tolak ukur dalam memperoleh suatu pengetahuan. Bahwasannya, pengalaman merupakan akibat dari suatu objek yang memberikan rangsangan kepada alat-alat indrawi. Selanjutnya dicerna oleh otak, dan dampak dari rangsangan tersebut terbentuklah pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman, bukan pembawaan. C. Teori konvergensi. Konvergensi adalah perpaduan ataupun kombinasi antara teori nativisme dan teori empirisme. Teori konvergensi percaya bahwasanya manusia yang hadir di dunia telah memiliki pembawaan berupa pembawaan baik dan buruk pada fase pengalaman hidup yang didapatkan dari lingkungan, sehingga faktor lingkungan dan pembawaan kedua-duanya berperan penting. Kemampuan dasar yang dimiliki akan tidak berkembang dengan baik jika tidak adanya rangsangan atau pengaruh dari lingkungan yang sesuai dengan perkembangan. Begitupun sebaliknya. Konvergensi dikenal sebagai teori realistis. D. Teori andragogi. Di dalam bahasa Yunani, andragogi berasal dari dua kata, yaitu andra yang berarti orang dewasa dan agagos, yaitu membina. Andragogi dapat juga dikatakan suatu ilmu atau seni dalam membantu orang dewasa belajar. Jadi intinya andragogi kiat dan ilmu mengajar ilmu orang dewasa. Para ahli pendidikan orang dewasa mempercayai bahwa dalam proses belajar orang dewasa sangat berbeda dengan anak-anak, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda. Proses belajar anak-anak diperoleh dari pengalaman, yakni dilihat sebagai pembentukan, perolehan, pengumpulan, penemuan, dan pemanduan pengetahuan, skill, strategi, dan nilai-nilai, sedangkan proses belajar orang dewasa dipandang sebagai sebuah transformasi, berarti mengubah, mempelajari kembali, memperbaharui, dan mengganti.
Baik, itulah tadi video pembelajaran yang telah kami buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.